Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tendra Istanabi di AMM Talks. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya kedatangan tamu yang saya kira selalu istimewa dan selalu spesial. Kali ini saya kedatangan tamu Bapak Ahmad Badawi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat ya Pak. wabarakatuh. Oh semangat. Ya, Sebentar. ya. Kali ini masih dalam nuansa pemilihan lurah desa Srimulyo. Beliau ini adalah salah satu calon lurah desa Srimulyo nomor urut Satu. setunggal ya. Iya. Nomor urut 1 yang kemudian akan berkontestasi besok Ahad nggih Pak, tanggal 27 Desember 2020. Ada 2 calon dan kebetulan juga nomor urut 2 Pak Wajiran juga kita undang di sini. Yang keduanya dalam hal ini kita pengen teman-teman AMM itu mengenalkan para calon lurah secara lebih dekat kepada seluruh warga Srimulyo, terutama karena COVID ini nggih Pak. Jadi mungkin media kampanye belum terlalu bisa seperti biasanya. Jadi melalui media ini harapannya warga Srimulyo bisa mengakses informasi tentang mungkin visi misi atau mengenalkan calon secara lebih dekat. Langsung saja Pak Badawi. Iya. Sehat nggih Pak Badawi nggih? Alhamdulillah sehat. Seharian kampanye sepertinya. Iya. Pak Badawi monggo. Mungkin yang pertama saged mengenalkan secara pribadi dulu kepada pemirsa, monggo. Oke, sebelumnya pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Badawi. Kebetulan alamat saya di RT 1 Bintaran Kulon, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Yang saat ini atas ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa menjadi calon tetap untuk pilihan lurah desa Srimulyo dan kebetulan mendapat nomor urut 1. Tentu saja mohon doa dan dukungannya untuk teman dan rekan semua. Alamat saya yang tadi sudah saya katakan, istri namanya Siti Suhartiningsih yang saat ini kerja sebagai PNS di Polda DIY. Anak saya 3, yang pertama juga di Polri, yang kedua Fania Siva Amalia ini kuliah di UAD sudah semester 7, lalu yang terakhir Maida Nurmala Asyahwa ini di SMM, kebetulan dia senang musik, mengambil biola. Untuk pendidikan kami ya dari SD, SMP, SPG, kebetulan di Muhammadiyah. Yang terakhir itu hampir saya kalau mikir di SPG Muhammadiyah kayak pondok saja, karena memang siang sore kadang malam yang sampai ya alhamdulillah terakhir di situ. Setelah itu selesai kita berjuang bersama dengan ibu bapak guru di SD Muhammadiyah Karangploso hampir 8 tahun sampai Tahun pinten nih Pak? Tahunnya 90-an mungkin ya. 2000-an. 87 sampai mungkin 94 kalau 9 berapa. Tapi yang tahun 90 kebetulan kita ikut mendaftarkan Dukuh dan diterima di Dukuh Bintaran Kulon. Iya. Mulai dari tahun 90 masih muda berarti waktu itu. Masih bujang. Oh, masih bujang. Masih bujang. Nah, terus tapi saat itu masih belum boleh meninggalkan SD Muhammadiyah Karangploso. Masih tetap suruh mengajar sana sampai pada waktu itu karena memang ada ya sesuatu, ini kok guru, ini kok Dukuh mana yang diantepi, akhirnya kita melanjutkan di Dukuh tahun 2009 kita mencoba untuk pindah mengabdi masyarakat di DPRD Kabupaten Bantul pada waktu itu di Komisi B. Sementara kayaknya 2009-2014 berarti. 2009-2014. Kalau boleh tahu moto hidupnya Pak Ahmad Badawi ini napa moto hidup? Iya, bermanfaat saja bagi masyarakat. Bermanfaat ya. Jadi senantiasa
ya selama ini berkecimpungnya juga dalam dunia dalam kemasyarakatan. dunia sosial kemasyarakatan. Jadi pernah pada waktu itu mengapa Dukuh, karena memang sebelumnya kita ketua Karang Taruna di kampung kami, di kampung kami ketua Pramuri pada waktu itu Praja Muda Lestari yang saat itu saja pendaftaran Dukuh kita ikut. Alhamdulillah dalam Dukuh pun kita karena sudah pengennya itu berorganisasi terus. Senang berorganisasi nggih? Ya, setelah Dukuh pun saya mencoba pada waktu itu menghubungi teman-teman, akhirnya berdirilah Paguyuban Dukuh Sri Mulyo. Sudah berdiri berjalan, aduh kok ming sak Sri Mulyo, kita lanjut mendirikan Pandu Kecamatan Piyungan. Oh selesai itu, kok kayaknya baru Piyungan. Pada waktu setelah gempa itu kita mencoba dengan belum ada WA, belum ada baru masih HP jadul itu, kita mencoba mengumpulkan dukuh-dukuh satu kabupaten Bantul yang ada kepaguyubannya itu. Ya, kita adakan Pandu Paguyuban Dukuh Kabupaten Bantul yang saat itu bisa mengumpulkan 933 kepala dusun. Sebantul nggih. Ini cerita-cerita. Iya, lah nggih. Ngobrol-ngobrol. Iya. Selesai dengan Pandu itu mencoba karena ada wah kok kayaknya coba menjadi wakil rakyat. Nah, setelah itu kita mencoba, yes kalau pada didukun oke lah kita maju, tapi tidak di dapil Piyungan. Pada saat itu ternyata oleh partai karena bukan ideologi saya, bukan partai, hanya pengen mencoba bagaimana DPR itu juga bagian dari pengabdian masyarakat. Maka saya dilempar di daerah pantai selatan sana di Kretek Pundong Panda. Alhamdulillah dari teman-teman saya mendirikan Pandu itu menghasilkan dukuh mungkin yang baru diangkat oleh teman-teman dukuh untuk menjadi wakil rakyat. Ajeng Pak Badawi niki. Oke. Menurut jenengan kenapa jenengan perlu napa nggih maju atau tampil sebagai calon lurah? Apa yang jenengan pikirkan tentang Desa Sri Mulyo ini seperti itu? Yang jelas, jadi maaf mungkin ya rintian kami, rintian masyarakat. Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa hal yang mungkin kurang serg di hati saja. Artinya sebelum saya minat untuk maju dan diajukan menjadi lurah ini, kita kan mencoba pas waktu DPR itu ada pemilihan BPD di Desa Sri Mulyo. Nah, pada waktu itu belum ada aturan DPR kira oleh nyambi BPD. Ternyata enggak ada aturan itu. Tahun kemarin itu ya, tahun 2012. Oh, 12. Saya masih menjabat DPRD itu. Oh, nggih. Kita mencoba kehendaki masyarakat jadi saya nyambi DPRD Bantul tapi masih BPD Desa Sri Mulyo. Oke, saya masuk di situ artinya bisa menjadi bahan perbedaan dan persamaan, bagaimana DPRD, bagaimana BPD. Artinya ada kesamaan tupoksinya sebenarnya hampir-hampir sama, cuma bedanya di levelnya rezeki aja, di rezeki aja. kalau tupoksinya sama, penganggaran pengawasan dan sebagainya. Dari situ maka kita tahu permasalahan yang ada di desa, khususnya Desa Sri Mulyo. Nah, setelah itu kita selesai untuk mencoba menggali akar permasalahan yang berada di masyarakat. Setelah kita meninggalkan 2018 itu sudah tidak menjadi BPD. Tapi pengalaman satu lagi setelah kami menjadi BPD berusaha juga ini karena senangnya itu sudah berorganisasi Mas, berorganisasi. Kita mencoba mendirikan Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa Sekabupaten Bantul. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita beri nama Wisanggeni dan eksis sampai sekarang. Alhamdulillah. Lah dari pengalaman itu beberapa hal kita pulang ke kampung setelah menjadi wakil rakyat di Bantul melihat 1, 2, 3, 4 kok kayaknya tidak ada kesinkronan ini di masyarakat, ketemuan ini nggak ada pemerataan pembangunan dan sebagainya. Kita mencoba
keluhan-keluhan dari masyarakat itu untuk mencoba kita sampaikan di desa agar nantinya tentu saja menjadi hal penting untuk bisa diserap apapun yang ada di masyarakat. Oh nggih. Nggih. Kemudian setelah maju ini tentu punya visi misi nggih, Ya. Pak Badawi. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa dan semuanya juga visi misi dan mungkin ya gambaran secara umum seperti apa rencana Pak Badawi ke depan jika terpilih. Jadi kita dasari bersama bahwa saya katakan di depan tadi bahwa ternyata setelah kita gali permasalahan yang ada, ini khususnya di pembangunan tingkat RT itu sangat kurang merata sekali. Persis sama apa yang kita sampaikan dari siang tadi, karena siang tadi ada visi misi yang diadakan oleh panitia tadi yang siang berada di Balai Desa. Bahwa visi misi kami adalah pemerataan pembangunan berbasis RT. Jadi basisnya RT? Ya, berbasis RT. Untuk menuju tentu saja karena sekarang bukan desa lagi tapi kelurahan. Jadi kami mempunyai visi pemerataan pembangunan berbasis RT menuju kelurahan yang agak sedikit biar tentram umatnya, menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Lah, nggih. Kenapa harus RT Pak Badawi jangan? Ya. Melihatnya seperti apa? Di saat ini tumpuan apapun permasalahan ini ternyata tertumpu pada RT. Kebijakan kemarin mungkin ada bantuan apapun, pembangunan apapun, ini sekarang lebih mengerucut kepada Pak RT itu. Lah kalau tidak berbasis RT pembangunan ini nantinya seakan-akan Pak RT ini hanya untuk tumpuan mencari data, untuk tumpuan mencari orang miskin dan sebagainya, tapi tidak kalau kita perhatikan ini beberapa hal yang sebenarnya bukan dibutuhkan oleh RT itu sendiri. Ya. Jadi ibaratnya sebelumnya mungkin gaweannya akeh tapi mungkin istilahnya kesejahteraannya belum seperti itu atau bagaimana? Satu, sebenarnya tidak banyak menuntut Pak RT itu tidak banyak menuntut untuk kesejahteraan. Cukup mungkin barangkali insentif beberapa hal yang istilah nyun sewu cara Pak RT ini ya mbok nggo tukon pulsa. Nah, ini yang sampai saat ini belum ada, tapi kita mencoba kerjasama kita kerjasama dengan teman-teman BPD, kayaknya nanti di tahun 2001 ada. Ini yang pribadi Pak RT. Tapi untuk Pak RT ini sebenarnya tangisan ceritanya kok ora tahu ya kumanan bangunan RT kuwi. Kok ora tahu ya. Hampir setelah kita putar bersama relawan kami, ini 75% RT ini untuk 5 tahun yang lalu itu kok ora kumanan pembangunan. Nah, harapkan makanya saya berani 5 sampai 10 juta per RT per 5 tahun. 5 sampai 10 juta per RT per tahun. Iya. Rencananya rata itu ya berarti. Atau Iya. Biar semua menikmati bersama uang APBDes yang bisa digunakan untuk membangun masyarakat. Berarti itu nanti pembangunannya terserah RT-nya masing-masing ya, kesepakatan warga ya. Yang jelas bisa apapun bentuknya, drainase, mungkin bangket jalan dan lain sebagainya, gitu yang mengacu pada aturan penggunaan keuangan yang sah. Artinya tentu ada istilahnya dimonitor oleh kelurahan Iya, dilaporkan dan seterusnya ya. Betul, termasuk nanti laporannya bisa dipertanggungjawabkan. Terus banyak kemarin nanti laporannya gimana Pak? Insya Allah nanti di desa ini karena sudah punya pamong-pamong yang handal untuk melatih Pak RT ini untuk membuat laporan yang itu saya pikir sangat mudah. Ya. Kemudian kalau melihat potensi Desa Srimulyo yang sudah ada ini, rencananya jenengan akan mengembangkan seperti apa Pak? Jadi nanti pemerataan pembangunan di RT itu ya, tidak dipungkiri bahwa di Srimulyo ini banyak sekali aset-aset wisata yang ada
yang sekarang tumbuh subur di beberapa kelompok masyarakat. Yeah. Tahun 1990 pada waktu saya dukuh itu, waduh, membayangkan jalan belum aspal, lingkungan masih kotor sekali. Dengan perkembangan zaman, alhamdulillah sekarang sudah kita bisa lihat ada GBL, ada TTC, ada Gingerli, ada Bonpring, yang itu sudah tumbuh sangat pesat untuk wisatanya. Lah, di sisi lain ini sebenarnya kalau setelah kita survei kemarin, karena akan ada di beberapa waktu yang lalu kita mencoba menengok di view wisata view di Mbucu itu. Di view Mbucu itu kita pada waktu itu BPD sudah pernah mengucurkan dana ya sekitar 600-700 juta lah untuk merevitalisasi. Oh iya, untuk membuat wisata view di sana. Tapi saya pikir perbedaannya gini, setelah kita temukan GBL, Bonpring, lalu TTC, Gingerli, ini tidak ada kucuran dana apapun dari pemerintah desa. Awalnya 0%, bahkan mungkin sampai utang-utang itu kalau menurut cerita yang di Bonpring itu. Tapi mengapa bisa tumbuh? Ya kalau saya sama terus sehebat ini. Ini ternyata dia berhasil, dia sukses. Ini karena kebersamaan, kebersatuan, dan ide itu muncul dari warga. Saya bisa membayangkan kenapa kita melihat Mbucu kok tidak bisa berhasil. Oh, ini mungkin hanya ide beberapa teman atau beberapa orang. Tapi masyarakat di segitu. Itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa apapun bentuknya pembangunan, kegiatan yang benar-benar ini muncul dari masyarakat akan menghasilkan sesuatu yang hebat dan tingkat keberhasilannya hampir 90% kalau itu tumbuh subur dari masyarakat. Nah, itu kemudian yang rencananya akan dilakukan oleh pemerintah desa itu atau pemerintah kelurahan nanti seperti apa, Pak? Maksudnya kan inisiatif bisa datang dari masyarakat atau mungkin ataukah memberikan insentif atau seperti apa rencananya, Pak? Oke. Jadi permasalahan itu seperti GBL dan lain sebagainya yang ada wisata. Ini akan kalau insya Allah kita beri amanah di sana. Sementara ini kan hanya berpayung hukum pada kebersamaan dengan keinginan dan gotong royong gitu ya. Gotong royong masyarakat. Ini akan mudah sekali dikala nanti ada mungkin orang yang lebih kaya, orang yang lebih dan sebagainya akan tak ijoli kayak tak glowenrai. Mungkin akan terjadi seperti itu. Karena apa? Istilahnya investor gitu ya, Pak. Nah, kita mencoba kemarin ngomong sama teman-teman mantan teman kita di Dewan. Ternyata ini kekuatan hukumnya termasuk tanah-tanah ini masih sangat sangat rentan sekali dengan kalau mungkin terjadi istilahnya berarti legalitasnya legalitasnya artinya kalau saya mempunyai gagasan di saat nanti kayaknya perlu peraturan desa yang mengatur tentang wisata itu sendiri, di mana kita sudah mempunyai konsep hampir perdesnya itu hampir 30 kalau nggak salah 40 pasal gitu sudah kita siapkan. Artinya di situ melindungi pelapaknya, melindungi tanahnya, melindungi kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya dengan satu ketentuan bahwa itu harus diperdeskan. Kalau itu tidak, suatu saat nanti mesti terjadi masalah. Insya Allah sudah kita siapkan perdesnya itu. Lajeng mengenai kalau bicara mengenai pelayanan tentu kan kaitan dengan birokrasi di pemerintah Desa Srimulyo ya. Rencananya jenengan untuk istilahnya mungkin memperkuat pelayanan di desa itu seperti apa, Pak? Terkait wisata umum? Secara umum, pelayanan umum administrasi itu seperti apa? Oke, kita sangat apresiasi juga
bahwa di desa kita itu kebetulan sudah ya dari tahapan lomba dan juara. Nah, kita yakinkan bahwa kalau untuk pelayanan apalagi sekarang sudah pelayanan terpadu ya di desa kita itu, kita yakinkan bahwa kita mempunyai kasih yang handal. Insya Allah tidak akan mengecewakan dengan masyarakat kita. Kalau pelayanan keadministrasian, insya Allah tidak akan mengecewakan masyarakat. Jadi lebih akan mengandalkan SDM yang menurut jenengan bagus di pemerintahan begitu ya. Cukup handal kalau tentang pelayanan administrasi sudah cukup. Ya, kalau berkaitan dengan rencana misal kalau sekarang kan eranya digital itu, jenengan melihatnya seperti apa? Tadi saya sampaikan juga bahwa program kami adalah mengembangkan kelurahan digital. Artinya sekarang sudah juga dirangkai kalau itu sudah tidak bisa diragukan lagi lah dengan keharusan ya. Ya, pokoknya wajib, sangat-sangat wajib, sudah saatnya dan zamannya memang harus kita dikembangkan Sri Mulo sebagai kelurahan digital. Tadi sudah saya sampaikan juga di tadi ya kampanye tadi. Ada lagi mungkin beberapa hal yang tentu saja saya katakan tadi kan beberapa PR beliau ini jadi maaf sekali tadi dikatakan di visi beliau banyak beberapa PR yang harus diselesaikan. Nah, kita mencoba termasuk permasalahan dengan termasuk tadi dikatakan oleh rekan dan sahabat saya beliau nomor 2 ini PTSL yang juga masih banyak. Ini kan kita mencoba, kita diberi amanah, insya Allah akan diberi kita mencoba untuk menyelesaikan ya secepat-cepatnya saya katakan tadi karena kan sudah YIP itu sudah hampir 3 tahun lebih ya, kita mencoba untuk mungkin merangkul untuk konsultasi tentunya yang lebih tahu, komunikasi koordinasi akan kita lakukan ya. Kemudian berkaitan dengan ini Pak, salah satu pengembangan potensi di Desa Sri Mulia itu kan yang ditetapkan dari atas itu kan kawasan industri ya Pak. Jenengan melihatnya seperti apa ketika kawasan Desa Sri Mulia itu ternyata dikembangkan berdasarkan pariwisata mungkin jenengan itu nanti seperti apa kalau seandainya ada industri seperti itu, program seperti apa yang akan rencana dilakukan? Jadi mau tidak bisa menolak lagi bahwa di desa kita itu sudah ditunjuk mungkin satu atau berapa tempat satu-satunya di Indonesia yang KEK itu kawasan industri kreatif itu. Tentu saja nanti dalam membackground plan kita yang tentu saja ini saya matur tadi tidak bisa tertolak lagi. Maka yang jelas kita hanya akan tetap bagaimana masyarakat di peternakan, di perikanan dan lain sebagainya, wisata yang kecil-kecil ini justru malah bisa tumbuh subur dengan adanya kegiatan industri itu. Tentu saja le iso ngono piye? Sama tadi ada konsultasi, ada koordinasi, ada komunikasi. Insya Allah nanti kalau ada konsultasi, ada koordinasi, ada komunikasi, semuanya kayaknya akan selesai. Iya. Baik, Pak, berkaitan dengan anak muda ini, rencana kalau ke depan program untuk khususnya anak muda itu seperti apa pengembangan potensi anak muda mungkin di desa atau kelurahan Sri Mulyo? Oke, beberapa hal yang saya juga sempat ngelus dodo ya sangat prihatin itu kegiatan Karang Taruna yang dulu pernah dipimpin oleh Mas Didi itu kan sudah juara nasional tahun berapa itu ya kita lupa itu, tapi sudah pernah membawa Karang Taruna Desa Sri Mulyo ke juara nasional. Cuma sering-sering yang kita dapati setelah juara itu satu persatu kegiatan itu tenggelam. Nah, kita mencoba potensi banyak sekali untuk generasi muda ini, untuk Karang Taruna ini. Dulu pernah banyak sekali potensi yang ada di dulu ada
pembuatan sampah, pengolahan sampah itu, yang ini sudah berjalan dulu. Terus ada kegiatan yang dipunyai oleh Karang Taruna dulu, kayaknya sempat membuat beberapa macam olahan makanan. Yang ini akan kita kembangkan, akan kita tumbuhkan lagi dengan mengacu bahwa dulu pernah juara karena ini. Nah, kita akan kaji, akan kita kembangkan bagaimana untuk dilanjutkan agar supaya untuk menjadi kegiatan Kaula Muda. Ini yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi untuk yang kegiatan yang lain, bahwa ternyata untuk membuat generasi muda ini sibuk, ini saya juga mempunyai gagasan untuk cabang-cabang olahraga. Tentu saja ini akan kita kembangkan. Kalau yang sudah itu kan ada Pordes itu, tapi beberapa hal cabang olahraganya hanya beberapa titik seperti voli, lalu mungkin 2 atau apa. Padahal potensi di Desa Sri Mulyo ini ada tenis meja, ada bulu tangkis dan lain sebagainya. Cuma sayangnya memang kita belum ada GOR yang memadai untuk menampung itu. Itu nanti. Jadi intinya aktivitas anak muda difasilitasi. Ya, yang selanjutnya saat ini untuk akan muda juga nanti akan kita mencoba, karena potensi saya yakin untuk manajemen, untuk akuntansi dan sebagainya, ini untuk menampung kegiatan ekonomi kita coba membuat Tomira, mungkin yang kayak Alfamart itu, tapi hanya toko milik rakyat itulah. Jadi seperti minimarket begitu ya. Saya pikir potensi yang ada di Sri Mulyo, teman-teman kaula muda, angkatan muda ini sangat luar biasa. Kita mencoba untuk membuat Tomira yang nanti akan kita kerjasama dengan kaula muda, yang selanjutnya mungkin bisa masukkan dalam kekuatan BUMDes. Kalau dulu BUMDes, kalau sekarang BUMKAL, badan usaha milik kelurahan, BUMKAL. Gitu. Jadi rencananya bikin itu ya, tentu saja produknya rencana juga produk dari lokal ya? Iya, kita sudah survei di beberapa dusun di Sri Mulyo ini. Luar biasa, di Ngelo itu ada makanan kering khas yang luar biasa, di Kaligato, di Plesetan, di Bintaran sendiri. Nah, ini dalam rangka apa? Saya ingin Sri Mulyo ini kalau tidak kepepet sekali, itu mencari sesuatunya jangan keluar. Termasuk kita kemarin ketemu kok sama konveksi itu, ada yang kaos, jaket dan sebagainya. Ada beberapa penjahit, ada beberapa konveksi yang ada di Sri Mulyo ini. Nah itu kan nanti kita akan membentuk UMKM yang ini, ini bidang konveksi, ini bidang catering dan sebagainya. Salah satu contoh, kalau konveksi itu kita satukan dalam UMKM dalam bentuk istilahnya mungkin koperasi atau apa, ini akan memudahkan, karena ternyata kita survei kebutuhan kaos dari PAUD sampai SMP, kebetulan kita butuhnya SMP 1 dan 11 SD di Sri Mulyo ini untuk kebutuhan kaos dan seragam saja sudah luar biasa. Nah, kita harus kesana. Potensinya itu ya? Ya, banyak sekali potensi yang ada. Ya. Kemudian kalau tadi sudah bicara program, kemudian strategi menjalankan program, ada mboten Pak? Maksudnya dalam misal satu periode ke depan, tahapan-tahapan yang mungkin dilakukan itu seperti apa Pak? Atau memang semuanya dilakukan secara paralel, barengan, atau ada program prioritas? Nah, ini akan kita coba nanti setelah ada pelantikan, karena ini waktunya ini kan nanggung sekali. Tahun 2001, andikan insya Allah saya dilantik tanggal 30 Desember. Ya? 2020. Tadi Pak Bupati lewat informasi 27 itu pemilihan, nanti tanggal 30 sudah dilantik. Oh langsung dilantik ya? Itu jadi nggak ada jeda, langsung dilantik. Nah ini dalam proses ini kita tahu bahwa APBDes kalau sekarang APBKAL ini kan sudah dibahas dan disepakati oleh tahun ini. Ya. Jadi untuk tahun 2021
Masih mengikuti begitu. Ya, kita hanya memantau, menjalankan hasil dari kesepakatan Di 2020. 2020. Nah, kita mencoba setelah sambil menjalankan ini, kita mencoba satu program yang saya katakan tadi berbasis RT dan juga kegiatan Karang Taruna ini mencoba untuk menggali, untuk memikirkan yang tahun 2022. Seperti itu ya. Mungkin yang terakhir bisa disampaikan kepada pemirsa, mungkin pesan yang ingin disampaikan dari Pak Ahmad Badawi. Oke, jadi kita baca saja. Warga Sirmulyo yang saya hormati semuanya tanpa terkecuali, bahwa yang namanya visi misi itu bagi Ahmad Badawi adalah bukan sekedar janji-janji, bukan sekedar obral janji, tapi memang harus perkataan yang harus bisa dipenuhi. Jadi maaf sekali, mungkin kalau program-program saya kurang menyentuh, kurang menggigit di masyarakat, tapi kami sangat-sangat takut andikan yang sewu, sing penting rasa daki-daki ndak masyarakatku kecelik, ada perkataan begitu. Ada ya, jangan obral janji, kasihkan kami bukti. Nah, dengan demikian maka saya pesan dari masyarakat, untuk apa yang saya sampaikan ini saya akan mencoba membuat prasetyo saya kepada masyarakat yang insya Allah nanti akan menjadi amanah bagi kami, yang insya Allah kami takut kalau melanggar prasetya ini, yang tentu saja prasetya ini disaksikan oleh mas-mas dan Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak sekedar hanya janjilah. Mungkin bisa saya bacakan ya Mas ya. Mungkin bisa kalau misalkan dibacakan, tapi mungkin di intinya atau mungkin dipersingkat. Ini yang sudah saya tulis ini inti-intinya Mas. Okay. Ini sangat inti sekali ini yang saya. Itu. Saya takutnya betul ya, titik mentes tapi betul-betul bermanfaat dari masyarakat daripada itu. Jadi ada di sini dasa tekad prasetya Ahmad Badawi. Saya dasa tekad namanya. Dasa tekad. Jadi 10 tekad yang akan dan bagaimana Badawi laksanakan itu. Jadi saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Saya meyakini bahwa lurah adalah jabatan amanah rakyat yang sepenuhnya tentu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan negara, dan di hadapan masyarakat. Yang kedua, lurah adalah pamong masyarakat, sehingga melayani, mendampingi, dan membersamai masyarakat adalah jati diri karya seorang lurah. Yang ketiga, menjadi lurah untuk mengabdi, bukan semata untuk mendapatkan rezeki, dan jauh dari memperkaya diri. Kelurahan adalah milik masyarakat, sehingga penata kelolaan pemerintahan kelurahan adalah sepenuhnya sesuai aspirasi dan kehendak masyarakat. Mungkin bisa kami tekankan di sini. Jadi sebenarnya kita itu hanya batur, kita itu hanya penyambung. Penyambung. Apa yang menjadi tangising rakyat ya wis awake dhewe sing kudu nandangi. Wis saguh. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Lurah dalam mengambil kebijakan dan bekerja sepenuhnya dengan persetujuan Bamuskal, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan selalu tentunya menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh lembaga kemasyarakatan desa. Kita di sini tidak bisa meninggalkan Bamuskal yang saya katakan tadi, dulu BPD sekarang Bamuskal, karena Bamuskal inilah menjadi mitra, karena mereka kan wakil masyarakat. Ini harus kita sinergis ya Pak. Dengan lembaga yang lain, ada LPMD, ada Karang Taruna dan sebagainya. Basis pembangunan masyarakat terkuat ada di wilayah RT dan dusun, sehingga pembangunan yang merata sesuai dengan visi misi saya tadi
dan berkeadilan di tiap-tiap RT dan dusun menjadi prioritas penting. Sebenarnya enak RT nggak program apa wis lapor ke Pak Dukuh neng bali ACC. dirembuk. Oke, jadi mboten sah. Aduh. Yang selanjutnya, kelurahan menjamin dan memfasilitasi tumbuh kembangnya potensi lokal masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan seni budaya. Yang saya katakan tadi, untuk budaya cukup lumayan besar yang berada di Desa Srimulyo ini. 8. Kelurahan menjamin pemanfaatan tanah desa dengan searif-arifnya dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Di depan saya katakan kenapa harus adil dan merata. Di Desa Srimulyo ini ada 147 hektar tanah kas desa. Yang ini kalau boleh saya katakan, saya lihat ini banyak sekali pemanfaatnya yang atau pembagiannya belum pas. Kita akan coba kita rembuk dengan beberapa teman bagaimana ini untuk pamong, bagaimana untuk fasilitas umum, bagaimana untuk yang sudah purna. Tapi ada pembagian ya apik ya didum, sing elek ya didum, karena beberapa tempat memang ada di daerah pegunungan. Lalu yang selanjutnya kurang dikit sekali yang ke-9, masyarakat Kelurahan Srimulyo adalah pepundenku. Bagi saya masyarakat Srimulyo itu justru menjadi pepundenku. Artinya apa kata masyarakat, apa kata rakyat, ya itulah yang harus memang kita dahulukan. Masyarakat Srimulyo juga merupakan orang tuaku, saudaraku, dan anak cucuku. Sebagai lurah, saya akan bersilaturahim, melakukan kunjungan warga secara rutin untuk memastikan bahwa masyarakat Desa Srimulyo mendapatkan pelayanan terbaik dan menikmati program pembangunan desa. Saya katakan tadi, makanya saya perlu untuk berbasis RT itu. Ini mungkin bisa dibagi, kita jam 7 jam masuk, nanti di desa itu cukup 2 jam, yuk silahkan kasih dan untuk tulan-tulan lah. Ibaratnya tapi, otonomi RT begitu dan blusukan seperti itu. Artinya kasih ini sudah kan ada staf-staf itu. Nah, staf-stafnya dari kantor, silahkan mungkin kasihnya silahkan jam sekian pada tulan. Tapi tulannya tidak lepas dari Desa Srimulyo. Sehingga di situ akan menemukan program dan seterusnya akan menemukan permasalahan yang ada. Yang terakhir yang ke-10 mungkin yang nanti setelah kita selesai, yang saya katakan lurah yang paripurna adalah lurah yang mampu melaksanakan pembangunan yang adil dan merata demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Kita bukan istilahnya ngemengke bahwa kita sudah juara, tidak sama sekali. Tapi yang lebih penting masyarakat itu ternyata dengan istilah mawar biru. Apa nih, Pak? Mawar biru itu makan wareg bisa turu. Wes ngelentar banget begitu. Itu ternyata wes seneng iso bangun delok dan sebagainya. Mereka tidak terlalu memikir wah lu juara dan lain sebagainya. Tapi kita apresiasi, kita sudah mendapatkan beberapa hal yang ada yang positif untuk masyarakat Desa Srimulyo. Ada lagi mungkin? Sampun cekap nggih, Pak Dewi nggih. Beberapa hal untuk pesan tentu saja untuk rekan dan masyarakat Srimulyo. Satu hal yang perlu kita sampaikan dalam hal lek-lekan malam ini. Ini malam loh ini. Luar biasa. Ya jam berapa ini? Jam berapa ini luar biasa, tapi bakmi godongnya main pesen. Orang melihat pembangunan itu kan fisik. Nah, satu hal saya di depan tadi mengatakan bagaimana masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Artinya banyak hal yang anggaran itu digunakan hanya untuk fisik. Nah, kita pengen diberi amanah nanti lewat entah itu PAUD, lewat itu TPA yang ada di masjid-masjid. Ini bagaimana
sebagian, saya matur tidak seluruhnya, sebagian operasional atau apapun bentuknya bisa difasilitasi lewat APB KAL, anggaran pendapatan belanja. Artinya tidak hanya fisik tapi juga non fisik atau mungkin mental begitu. Betul. Kalau andikan sedini mungkin kita rawat, kita didik anak-anak didik kita. Jadi biar seimbang antara mungkin pembangunan jasmani dan rohani. Ya, itu. Mungkin itu dan tentu saja di malam yang sunyi ini akan saya matur bahwa program itu akan terlaksana dengan pedoman 4CT. 4CT itu yang pertama adalah cepat temu. Pamong harus bisa cepat menemukan masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua cepat tanggap, harus segera ditanggapi masalah itu, yang masalah kecil atau besar. Cepat tindak, harus kalau setelah menanggapi agar tidak berlarut-larut, maka harus segera ditindaklanjuti. Lalu CT yang keempat adalah cepat tuntaskan semua, jangan berlarut-larut. Nah, kita cek-cek, sudah Pak. Ya cek-cek siapa cepat dapat. Ikan cepat ikan gabus. Nah, semakin cepat semakin bagus. Kondisi ini pun, permasalahan ini bisa kita atasi dengan 3 KO. Tentu saja apa itu KO? Konsultasi, koordinasi, dan komunikasi. Konsultasi kita punya camat, bupati, dan gubernur, tentu itu tidak bisa dilupakan. Yang kedua koordinasi. Koordinasi itu dengan lembaga terkait, dengan BPD, dengan Bamuskal, dengan BPD dan sebagainya. Yang terakhir dengan komunikasi. Ada komunikasi yang baik dengan masyarakat, insya Allah program-program kita akan terlaksana dengan baik, tidak mangkrak itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan ke masyarakat Srimulyo. Sekali lagi jangan lupa mohon doa restunya dan jangan kau gadekan suaramu demi Srimulyo yang lebih maju. Saya ingatkan, mungkin jamaah pengajian saya di sana-sana, ada yang di Kaligado, ada yang di Plesetan, di mana-mana. Mencobalah pokoknya mohon pada Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan antepi di dalam hati coblos nomor 1 yang bernama Ahmad Badawi. Insya Allah Srimulyo akan tambah mukti dan insya Allah lagi akan diridhoi oleh Ilahi Rabbi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya. Jadi seperti itu ya, tadi sudah cukup, saya kira cukup jelas penyampaian dari visi misi, dan juga tadi kemudian kita juga diskusi ngobrol-ngobrol, sebenarnya ngobrol-ngobrolnya juga mengalir saja nggih Pak Badawi ya. Ada pertanyaan dan jawab dan seterusnya. Jadi untuk warga Srimulyo silahkan mendatangi TPS tanggal 27 Desember besok Ahad. Pilih pilihan yang sesuai hati nurani. Silahkan mau pilih nomor 1 boleh, nomor 2 boleh. Tapi kalau sekarang ya Pak Badawi tentu beliau milih nomor 1 ya. Tapi kalau jenengan nggak usah milih lah. Saya bukan orang Srimulyo ya. Jadi silahkan pilih yang terbaik, pokoknya jangan golput, datang ke TPS meruput, coblos silahkan nomor 1 atau nomor 2. Insya Allah akan menjadikan Srimulyo lebih maju dan lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih Pak Badawi sudah datang dan menyuangkan waktunya di studio AMM Piungan. Semoga diskusi kita dengan para calon lurah di Desa Srimulyo dapat memberikan pencerahan buat para pemilih di Desa Srimulyo. Kita akhiri AMM Talks pada kesempatan kali ini. Jangan lupa juga bisa donasi dakwah di rekening di sini ya, AMM Piungan, donasi dakwah bisa lewat transfer dan lain-lain. Seperti itu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Badawi. Nggih, matur nuwun teman-teman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.